Tujuan hati saya baik, memang tujuan saya baik. Datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tujuan saya ini untuk memberitahu kepada publik bahwasannya di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat. Tapi ujungnya yang gak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame. Teman-teman, orang yang ngaku fans Kang Deddy Mulyadi dari Sulawesi Tengah, teman-teman masih ingat kan? Kini keluar-keluar lagi, bahkan kali ini parah teman-teman. Masa Kang Deddy Mulyadi dituduh berbohong? Dan yang lebih parah teman-teman, dia bilang dia sudah menghabiskan waktu dan materi dan uang untuk pergi ke Jawa Barat hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada sosok gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi yang kerja untuk rakyat, tulus membantu rakyat. Wadaw, wadidu. Anda siapa ya Pak? Tanpa Anda kasih tahu pun, saya nih dari Kalimantan tahu bagaimana kinerja dan kebaikan Kang Deddy Mulyadi untuk membantu masyarakat. Apalagi masyarakat Jawa Barat. Jadi logikanya Pak, tanpa Bapak kasih tahu pun, kami netizen, warganet tahu bagaimana kinerja dan kebaikan Kang Deddy Mulyadi. Oke ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut membahas manusia yang songong ini, kita simak dulu videonya sama-sama. Ini dia videonya. Saya untuk kembali memberikan penjelasan menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya dimanapun berada ya, di Jawa Barat cerita ini heboh, dan di daerah kami, daerah Morowali juga, Morowali Utara, ini persoalan ini cukup heboh menjadi konsumsi publik dan kami menjadi korbannya. Saya tunjukkan video Bapak dan sebentar saya akan memberikan penjelasan untuk kita. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, mergi jabar, sing sarehat ya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya. Nggak usah sebutin jumlahnya berapa menurut saya. Oke teman-teman, ini penjelasan Pak Gubernur bahwasannya daripada tiket 3 orang terbuang, ada duit yang saya sudah kasih bisa untuk membeli tiket mobilnya. Wow, luar biasa. Sebenarnya beliau ini tidak tahu nih. Beliau ini tidak tahu kronologis kenapa kami harus lewat dari Surabaya ke Makassar. Ya. Persoalannya, tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal pelni. Kapal pelni, kapal penumpang. Jadi kalau bicara di kapal penumpang teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Aduh, ini untuk netizen semuanya ini, tolong didengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih. Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa kalau saya mau jelaskan tuh ya. Sebagai orang yang selama ini saya bangga-banggakan kinerja beliau, saya damba-dambakan sampai saya sempat koar-koar sana sini. Negeri kita baru pertama kali ini ya, sejarah dalam negeri kita baru kali ini mencatat hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang bukan hanya omong-omong, namun beliau bekerja. Itu yang perlu saya harus kasih tahu
Ya, saya luruskan, berapa duit Bapak kasih ke saya, itu pun tidak bisa Pak, mobil saya itu harus naik di kapal Pelni. Itu sebenarnya tujuan saya sampaikan kepada kita semua, biar kita mengerti. Ya, saya bukan sengaja menghanguskan tiket yang dibeli Bapak, saya hargai itu tiket yang dibeli Bapak. Sampai-sampai saya hubungi Pak Agung, saya chat Pak Agung, saya bilang Pak Agung, saya mau klarifikasi ini ke Bapak, ke medsos saya, biar orang-orang pada tahu kenapa kami lewat di Surabaya. Intinya di kapal Pelni itu sudah dibelikan kami 3 tiket, namun bagaimanapun banyaknya uang saya, kapal Pelni tidak akan mengizinkan untuk mobil saya naik di kapal Pelni. Itu yang saya harus jelaskan sama teman-teman. Kalau toh saya harus ikut kapal Pelni, mobil saya ini mau ikut di mana? Saya belikanlah tiket di kapal lain. Saya tidak mau dong. Saya berangkat dari sini sama-sama dengan mobil saya. Ya, dan dalam perjalanan pulang pun harus sama-sama dengan saya di kapal, biar saya pantau apa yang terjadi di kapal. Begitu teman-teman, ini memberikan penjelasan seolah-olah gimana ya, tujuan hati saya baik, memang tujuan saya baik. Datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tujuan saya ini untuk memberitahu kepada publik bahwasannya di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat. Tapi ujungnya yang gak bagus. Udah pada tahu belum terkait klarifikasi fans Bapak Aing yang dari daerah seberang sana? Si Bapak Abe. Ada lagi terbaru, dia klarifikasi lagi. Nih. Buat yang pengen nonton, silakan nonton langsung aja ke akun yang barusan gue up ya. Cuman cukup nonton aja, kagak usah berkomentar ataupun like ya, nggak usah. Biar kagak usah rame gitu. Nah di sini kan Bapak bilang ya Pak ya, katanya silahkan beri tanggapan secara bijaksana. Oke, saya di sini mau memberikan tanggapan saya secara bijaksana menurut saya. Bapak juga bilang di situ katanya Bapak sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi materi lah ibaratnya. Dari mulai Bapak dari sana berangkat katanya ke sini dengan mobil Bapak gitu kan. Bapak maaf, kagak ada yang nyuruh. Bapak jauh-jauh dari sana datang ke Pak Deddy Mulyadi, kagak ada yang nyuruh. Itu kan keinginan Bapak. Kenapa harus Bapak ungkit juga di video tersebut? Itu keinginan Bapak kan? Karena Bapak bilang Bapak ini fansnya Pak Deddy Mulyadi, pendukung Pak Deddy Mulyadi gitu kan. Terus Bapak juga bilang di situ katanya saya itu sengaja datang jauh-jauh itu ingin memberitahukan kepada semua rakyat, kepada semua warga, kepada semua masyarakat bahwa di Indonesia ini tuh ada memiliki pemimpin yang benar-benar kerja nyata untuk rakyat. Bapak, tanpa Bapak harus datang jauh-jauh ke Pak Deddy Mulyadi juga, rakyat masyarakat udah pada tahu tentang kinerja Pak Deddy ya. Jadi Bapak maaf nih, maaf banget, nggak usah kepedean kalau Bapak datang jauh-jauh ke sana tuh ingin memberitahukan kepada semua orang terkait ada pemimpin yang kinerjanya bagus. Enggak Pak, nggak usah ya. Kalau berakhir kayak begini mendingan nggak usah deh. Soalnya orang-orang juga udah pada tahu kok Pak Deddy Mulyadi. Saya aja udah tahu Pak Deddy Mulyadi dari zaman Pak Deddy Mulyadi ngebikin YouTube 7 tahun yang lalu. Ya, sebelum Bapak tahu saya juga udah tahu. Gitu. Kalau memang Bapak ini benar-benar fans sejati, pendukung sejati, ya harusnya Bapak nggak mempermasalahkan dong terkait waktu Bapak, terkait materi Bapak, terkait tenaga Bapak. Harusnya jangan dibahas juga di video ini Pak. Kecuali kalau Bapak ini fans FOMO. Ngerti kagak Pak FOMO itu apaan? FOMO itu ikut-ikutan. Fans yang hanya ikut-ikutan aja gitu. Kalau fans sejati mah nggak bakalan dibahas-bahas. Di awal Bapak membahas terkait tiket Pelni. Bapak kalau kagak keluar-keluar di media sosial Bapak, orang lain juga, warganet juga nggak bakalan tahu terkait Bapak dibeliin atau tidak tiket sama Pak Deddy Mulyadi. Nggak bakalan ada yang tahu dan nggak bakalan ada yang peduli juga kok. Bapak mau lewat Surabaya, mau lewat mana, nggak bakalan ada yang peduli.
kalau Bapak nggak berkuar-kuar di media sosial. Sekarang yang bikin rame itu bukan terkait klarifikasi Pak Deddy Mulyadi. Justru yang bikin rame itu terkait klarifikasi Bapak yang di media sosial. Lah Bapak ngapain segala klarifikasi terkait tiket di media sosial Bapak? Buat apa? Kalau emang Bapak mau bijaksana, Bapak harusnya klarifikasinya udah diem-diem aja antara Bapak dan Pak Agung dan Pak Deddy. Nggak usah Bapak up ke media sosial. Ujung-ujungnya kan jadinya blunder buat Bapak. Giliran udah banyak yang menghujat, istilah katanya, Bapak nggak terima, Bapak kena mental. Nah makanya Pak, sebelum memposting di media sosial, itu Bapak harus tahu dulu resikonya. Pasti bakalan ada yang pro dan bakalan ada yang kontra, tapi lebih banyaknya itu yang kontra. Dan Bapak juga kan pasti tahu sebagai fansnya Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi ini aktif di media sosial. Kalau Bapak mengklarifikasi apapun itu di media sosial, pasti bakalan ditanggapi oleh Pak Deddy Mulyadi, ya. Jadi sebenarnya awalnya idenya buat ketemu Bapak itu bagaimana? Apa ada ide apa tujuan tertentu gitu? Sebenarnya sih secara alami. Yang pertama selalu aktif melihat rekam jejak beliau yang ada di medsos. Itu pertama, selalu kami lihat, setiap hari kami ikuti jalur ceritanya. Terus terpikirlah oleh saya bahwasannya bangsa kita ini baru kali ini memiliki seorang pemimpin gubernur, walaupun hanya untuk Jawa Barat, namun luar biasa baiknya beliau. Iya, kinerja beliau betul-betul membantu masyarakat. Walaupun di luar sana banyak yang nyinyir bilang beliau itu gubernur konten, tapi hasil konten beliau itu dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Daripada gubernur-gubernur lainnya yang selama ini teriak gubernur konten namun mereka tidak pernah berbuat untuk rakyatnya, kan lebih bagus apa yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan semua pekerjaan beliau kan lewat konten-konten itu kan masyarakat bisa tahu apa yang dibuat hari ini, apa yang dibuat besok. Iya. Begitu. Kalau yang tidak ngonten kan 2 hari dia tidur di rumah nggak pernah ke kantor, kan siapa yang tahu? Kalau Kang Deddy Mulyadi kan setiap saat ditahu orang, oh sekarang dia ada di Lembur Pakuan nih, di rumah kediamannya nih, lagi istirahat mungkin. Itu mungkin dari dari melihat mengikuti di medsos beliau kan bisa ditahu. Ini hari beliau kerja apa? Ya lihat aja di medsosnya. Apa kegiatan Kang Deddy Mulyadi hari ini? Pasti ada. Gitu. Luar biasa memang. Kalau dengan beliau, kami saja kayak apa ya? Kayak tamu-tamu besar, kami dihargai. Luar biasa, kami dikawal. Berasa kayak mimpi ya. Kayak suatu hal yang tidak mungkin terjadi tapi bisa terjadi tuh. Sampai bisa viral kemana-mana tuh. Pokoknya luar biasa. Dan lebih luar biasanya lagi ketika kami pulang, yang lewat di Bojonegoro ndak punya kenalan sama sekali, cuman karena medsos bisa dikenal, bisa disapa, diajak mampir, lalu diterima dengan bagus, terus di apa namanya ya, sampai kita dihidangkan makanan beraneka macam makanan, bisa dicicipi. Pokoknya luar biasa. Jadi ceritanya begini Lor, ini tadi kan kita dari Teku ya, belanja kecil-kecilan sambil jalan-jalan lah, terus ketemu di jalan di daerah perempatan Padangan gitu. Nah kebetulan saya sebelumnya itu udah nonton kontennya Bapak KDM itu di YouTube. Itu ada ini sepasang keluarga ini yang jauh-jauh dari Sulawesi Tenggara ya, Sulawesi Tengah maaf. Itu hanya untuk bertemu sama Bapak KDM, Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Jadi usahanya ini bener-bener gimana ya, ada niat yang serius gitu loh, ingin ketemu. Nah ketika dalam perjalanan menuju ke Surabaya untuk balik ke Sulawesi Tengah, itu kita jumpa di perempatan Padangan. Nah ini
saya dari belakang itu kelihatan itu mobilnya itu kan ada tulisannya KDM, fans KDM kayak gitu. Jadi ini saya ingat sama konten itu Kang Deddy itu di video itu, oh ini yang dari Sulawesi itu, saya bilang oke kita samperin aja dulu, siapa tahu apa ya butuh sesuatu atau bagaimana, kita namanya di jalan kan perjalanan jauh kayak gitu, mungkin butuh istirahat kah apa, butuh air minum kayak gitu, kita samperin dan ya sampai akhirnya bisa Mampir. silaturahmi ke rumah kita ini, mampir ke gubuk kita ini seperti itu. Pokoknya hal yang tidak direncanakan ini bukan settingan, Ya, terjadi secara alami. Serius, ini bukan settingan teman-teman. Saya juga nggak kenal sama bapak, sama kakaknya ini juga sama sekali belum pernah aja, cuma tahu dari video Kang Deddy Mulyadi ini. Nah ini saya ingin menyampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi, mungkin ya lihat kayaknya sih nggak lihat ya, namanya kita Facebook akun-akun kecil ya. Ya syukur-syukur kalau lihat. Ini fans bapak yang kemarin jumpa sama bapak itu di kayak di kafe itu ya, yang di hutan itu ya. Nah ini sudah sampai Bojonegoro. Iya. Nah ini kebetulan ketemu dengan kami, ya kita ajak mampir gitu. Udah malam tadi maghrib lah sampai Padangan tadi, sampai Padangan itu maghrib. Padangan itu kecamatan, kabupatennya Bojonegoro. Gitu. Ya sekalian kita mampir di sini, kami mampir beristirahat, sekalian mandi, sudah makan, tinggal Tidur. pikir kelanjutannya nanti seperti apa sebentar. Begitu. Mungkin kalau anu nih jam-jam 10, jam 11 mungkin Iya. baru melanjutkan perjalanan dari sini. Ya kalau mau nginep sini juga nggak apa-apa, daripada nanti nginepnya di pom bensin. Katanya kemarin nginep di pom bensin teman-teman ini. Di penginapan Merah Putih. Katanya nginep di pom bensin. penginapan Merah Putih katanya. Begitu. Toiletnya banyak, kan kamar mandinya banyak, parkiran luas. Kamar mandinya bau pesing. Aduh. Ya gitulah. Ya sudah begitulah perjuangan yang cukup luar biasa nih. Nah, jadi kalau dari video itu kan sebenarnya kan awalnya itu mau dibelikan tiket sama Bapak Aing, Bapak KDM itu dari perjalanannya dari Tanjung Priok, Jakarta. Iya Pak ya? Iya. Tanjung Priok, Jakarta. Tapi entah ada alasan apa, kita juga kurang terang gitu alasannya. Akhirnya dia atau beliau ini memutuskan untuk menempuh perjalanan dari Tanjung Perak, Surabaya. Nanti nyebrang naik kapal Roro Dharma Kencana 7 sampai tujuan ke Makassar. Begitu ya Pak ya? Jadi tidak terpakai fasilitas yang beliau sudah. Nah sudah siapkan. sebenarnya itu di video itu juga sudah bilang, Bapak itu sudah bilang kalau perjalanan baliknya sudah ditanggung sama Bapak KDM. Tapi dengan alasan yang nanti kita tanya sendiri bapaknya alasannya kenapa kok bisa ini berubah pikiran untuk berangkat dari Surabaya, nyebrang dari Surabaya bukan dari Jakarta seperti itu. Nah kita dengar saja penjelasannya biar lebih terang gitu loh. Nanti di netizen itu sekarang itu lagi geger ini gara-gara ada yang menuduh ini menuduh itu. Nah ini bicara sendiri langsung sama videonya. Jadi untuk klarifikasi ya, yang kesekian kalinya saya klarifikasi terkait dengan kepulangan kami, seharusnya itu yang sudah diatur oleh Pak Gubernur, kami harusnya lewat Tanjung Priok. Itu mendat dari Bapak, perintah dari Bapak. Terus yang diarahkan untuk mengurus semua urusan tiket dan semua kepentingan kami dalam perjalanan itu, perjalanan balik itu sudah dipercayakan ke Pak Agung sebagai staf beliau, staf provinsi. Kalau kemarin saya sampaikan itu staf di kabupaten, ternyata beliau itu adalah staf di provinsi. Ya Bapak Agung ya. Bapak Agungnya. Nah, diberikan mandat ke beliau untuk mengurus itu, lalu beliau membeli tiket, di kapal penumpang. Beliau beli tiket di kapal penumpang dan yang didaftar di situ saya, istri dan anak. Nah, kendaraannya. Nah sementara kita ini bawa kendaraan gitu. Jadi setelah Pak Agung sampaikan ke kita, berikan tiketnya itu ke kita, terus kita bicarakan lagi ke Pak Agung, gimana ini Pak Agung?
Kenapa mati? Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya. Kenapa ini? Gimana ini Pak Agung? Kalau orangnya bisa kembali sementara mobilnya ndak bisa kembali, seperti apa nih? Saya ajukan permohonan lah ke Pak Agung kalau bisa dibatalkan. Karena kalau kami mau ikut ke situ pun, ya kalau saya harus usaha sendiri untuk bayar tiket mobil saya jauh lebih mahal karena dia akan di seputaran 8 jutaan mungkin ongkosnya. Soalnya kan Lebih jauh juga. Jadi saya berpikir untuk lewat di Surabaya untuk mengurangi biaya yang saya harus keluarkan. Itu sebabnya sampai kami berputar lewat Surabaya lagi, melewati Bojonegoro begitu. Jadi ya mungkin alasannya karena itu. Terus setelah habis saya minta dibatalkan tiketnya, kita tanya lagi, tunggu informasi dari beliau, sudah nggak bisa dihubungi putus komunikasi begitu. Mungkin karena beliau sibuk atau apa, yang jelasnya kami putus komunikasi sehingga kami langsung berangkat balik lewat Surabaya. Kalau netizen semua kan tahu, tuh di video itu kan arahan Bapak itu kan jelas di situ. Ya, saya Nanti sendiri juga tahu. Bapak yang tanggung. Ya. Berarti ini nggak ditanggung, biaya sendiri. Ya, barusan kita simak videonya sama-sama ya teman-teman ya. Jadi buat Bapak ya kan saya kasih saran nih Pak. Mending nggak usah lagi klarifikasi, nggak usah lagi menjelekkan, menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Semakin banyak Bapak klarifikasi, semakin besar kemungkinan, semakin banyak kesalahan yang akan Bapak lakukan. Lagi pula, semua kan sudah diselesaikan, sudah diganti rugi sama Kang Deddy Mulyadi, iya kan Pak? Jadi sekali lagi saran saya mending diam. Pertama, Bapak bukan warga Jawa Barat. Dan tidak ada orang yang memaksa atau menyuruh Bapak untuk pergi ke Jawa Barat. Kedua, Kang Deddy Mulyadi bukan gubernur Bapak. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak pernah memaksa orang untuk mencintai atau fans dengan beliau. Ketiga, ini yang penting. Tanpa Bapak kasih tahu pun, kami, warganet, kami, netizen, sudah tahu bagaimana kinerja Kang Deddy Mulyadi. Dan kami pastinya sudah tahu akan semua kebaikan dan ketulusan Kang Deddy Mulyadi ketika membantu masyarakat yang sedang kesusahan, apalagi warga Jawa Barat. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Salam waras, salam akal sehat. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.